FSP kembali menghadirkan model baru, ya bukan model baru, cuma perubahan warna untuk power supply SFX Dagger Pro series-nya. Jadi yang sekarang hadir di Indonesia, yang didistribusikan oleh NJT itu sudah ada warna putihnya loh sekarang. Teman-teman yang ingin membangun sebuah mini PC yang full putih, casingnya putih, VGA-nya putih, motherboard-nya putih, bisa menggunakan solusi dari FSP Dagger Pro yang warna putih ini juga. Tentunya sudah 80 plus gold, kemudian dia sudah sertifikasi ATX 3.0 dan ada kabel 12 VHPWR atau Gen 5. Jadi ini power supply bisa digunakan dengan kombinasi prosesor Ryzen 9 ataupun Core i9 tertinggi, baik dengan kartu grafis Radeon RX 7900 XTX maupun dengan GeForce RTX 4090. Garansinya tentunya 10 tahun. Q300L itu merupakan salah satu casing Cooler Master yang hot selling sampai hari ini, menurut catatan kami. Nah, Cooler Master kembali menghadirkan versi revisi dari Q300L yang mereka tambahkan versi 2 atau Q300L V2. Casing ini seperti teman-teman tahu mendukung micro ATX, tapi juga masih mendukung power supply yang menggunakan form factor ATX. Power supply-nya di bagian bawah ya. Nah, apa saja perubahan yang mendasar dibandingkan versi sebelumnya? Pertama sekali mereka merubah desain dari dust filter dan juga ventilasi-ventilasi yang ada di bagian depan atas dan bagian atas casing. Kedua, mereka sekarang mengganti, kalau kemarin itu hanya sekedar window side panel yang bahannya dari plastik, yaitu mica lah ya, diganti menjadi tempered glass. Dan casing ini kan memang bisa dipasang sebagai casing yang sifatnya tower, vertikal, ataupun yang horizontal atau biasa kita sebut dengan desktop ya. Dan mungkin harga yang paling banyak dibayarkan di versi baru ini adalah terletak di dukungan USB Type-C front panel. Dan ini tidak main-main, USB Type-C yang ini yang udah mendukung kecepatan tertinggi yang ada saat ini, yaitu USB 3.2 Gen 2x2 yang kecepatannya 20 Gbps. Sedikit overkill, tapi kalau kita lihat sekarang, perlahan-lahan semua motherboard sudah menyertakan front panel untuk USB Type-C pada motherboard. Kami perhatikan terakhir-terakhir ini banyak sekali produk-produk berbasis SSD yang ditawarkan dalam bentuk eksternal SSD. Jadi perlahan-lahan penggunaan external hard drive itu digantikan oleh eksternal SSD. Satu, karena masalah dengan durability ya. Kalau hard disk eksternal itu sangat gampang sekali rusak, guncangan, jatuh atau apa itu cepat rusak. Tapi SSD karena tidak ada komponen motorik atau komponen yang sifatnya bergerak di dalam SSD itu sendiri, otomatis dia akan lebih durable dan lebih tahan banting. Kingston ikut menghadirkan sebuah produk eksternal SSD besutan mereka yang diberi nama XS1000. Kapasitas tersedia itu 1 tera dan 2 terabyte dengan kecepatan read-write-nya di 1000 MB per detik ya. Jadi cukup cepat, lebih cepat dari sebuah atau 2 kali lipat ya. Jadi kecepatannya bisa mencapai 2 kali lipat daripada sebuah internal SSD SATA yang limitnya di angka 500-an MB per detik. Nah, bentuknya kecil, ringan, dan otomatis kalau dia kecil dan ringan itu gampang dibawa kemana-mana atau mobilitasnya tinggi, sekaligus juga akan gampang sekali hilang atau lupa. Nah, koneksinya menggunakan USB Type-C seperti saya katakan tadi, dan di paket penjualannya juga sudah menyertakan kabel adaptor antara Type-C untuk USB Type-A. Power supply entry level dari Cooler Master itu kembali berganti. Kalau kemarin-kemarin ada Elite V3 dan Elite V4 atau V4, sekarang ada Elite Next. Tapi Next-nya ini nggak ada T-nya, jadi mirip-mirip kayak namanya Next Carlos ya. NEX. Tidak ada yang punya selain dia. Luar biasa. Nah, apa yang baru dari entry level ini? Bersaingnya itu di kelas entry level. Kapasitasnya tersedia 500 watt dan 600 watt. Kita bicara soal efisiensi. Efisiensinya itu ada di 80 plus white. Nama lengkapnya sebenarnya Elite Next White. Tapi bukan berarti karena ada white, power supply-nya itu berwarna putih. Tidak, white ini menunjukkan efisiensinya. Efisiensi 80 plus white. Masih belum modular, jadi masih ya namanya juga power supply murah ya. Tapi ada beberapa fitur yang menarik sekali yang bisa kami share ke teman-teman di power supply murah ini. Pertama, yang paling penting, proteksinya itu super lengkap untuk sebuah power supply entry level. Nih, saya tulis di bawah ini proteksinya apa saja. Dan yang harus digarisbawahi ada proteksi yang namanya inrush current. Saya kasih link penjelasannya di konten kami sebelumnya, ada di kanan atas di sini ya. Silakan diklik.
Topologi yang digunakan sudah dual forward, ini sudah umum atau jamak digunakan oleh power supply entry level, tetapi bukan power supply kelas murahan yang biasanya menggunakan topologi flyback. Fitur lainnya yang diklaim oleh Cooler Master di Power Supply Elite Next ini adalah kemampuan untuk beroperasi pada temperatur yang tinggi. Cooler Master menjelaskan sekitar 40 derajat Celcius, dan itu cocok sekali di lokasi atau region kita yang ada di Indonesia yang temperatur udaranya ya cukup tinggi dengan humidity juga yang cukup tinggi. Lalu dia juga mempunyai kemampuan untuk menahan load hingga 20 detik 100 watt lebih tinggi. Jadi dia bisa mampu menahan, kalau yang 500 watt bisa sampai 600 watt, yang 600 watt bisa menahan hingga 700 watt selama sekitar 20 detik. Gunanya apa? Ini akan berguna sekali untuk komponen modern yang memiliki power excursion. Memang belum sampai 2 kali lipat, tetapi paling tidak dengan adanya gap yang diberikan oleh Cooler Master di Power Supply seri Elite Next ini akan membuat komponen kita tuh lebih baik berjalan dan juga memiliki space ruang ketika dia membutuhkan sebuah daya yang cukup tinggi dalam kondisi yang tiba-tiba, dan itu juga biasanya cuma berlangsung sesaat ya. Patriot Memory baru saja bergabung dengan keluarga NJT sebagai salah satu produk yang menawarkan lini produk Patriot Memory dan SSD. Kita nggak tahu nanti ke depan akan ada yang apa lagi. Dan salah satu kategori dari Patriot ini adalah Viper Gaming Series untuk memori. Kita di NJT sudah menghadirkan 2 flagship memori DDR5 yang ada, yaitu Elite 5 dan juga Extreme 5. Elite 5 ini lebih cenderung menggunakan nuansa warna putih, sedangkan Extreme 5 itu menggunakan warna hitam. Lalu perbedaannya untuk Elite 5 itu kecepatan DDR5 yang ada itu mencapai DDR5 7000 megatransfer per detik dan memiliki profil expo dan XMP secara barengan. Jadi kalian yang mau pakai Intel atau AMD yang berbasis DDR5, Elite 5 adalah solusi yang paling nyaman karena kalian tidak perlu memikirkan ini support XMP atau Expo. Dua-duanya sudah disupport oleh si Patriot Elite 5 ini. Sedangkan Extreme 5 ini ada di top of the line dari seluruh kategori atau varian DDR5 yang diproduksi oleh Patriot. Kecepatannya mulai dari 7600 dan saat ini mencapai 8000. Keduanya sudah dipasarkan oleh NJT. Karena speed yang sangat ekstrim ini, otomatis qualified vendor list yang bisa menggunakan memori kecepatan ini adalah di platform Intel, sehingga XMP profile 8000 itu ada. Meskipun di dalam profile yang ada di Extreme 5 itu ada pilihan 7600, 7800, dan 8000. Namun dalam percobaan yang kami lakukan, 8000 itu tidak ada masalah berjalan di platform AMD. Selama eMMC AMD itu bisa dan motherboard yang digunakan juga mendukung. Itu saja intip produk baru kita untuk bulan September. Tunggu intip produk baru kami di bulan depan atau di bulan Oktober.